Antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan kita dijadikan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita selalu diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal selama-lamanya. Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi ajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Semoga doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini sebenarnya kita akan membahas ensiklopedia adab. Kita melanjutkan pembahasan ensiklopedia adab karena banyaknya pertanyaan yang masuk kepada kami seputar tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini kami khususkan kajiannya adalah pelajaran berharga dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berharga dari Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tidak akan menceritakan bagaimana perjalanan Nabi dari Al-Masjidil Haram sampai ke Al-Masjidil Aqsa, lalu dari Al-Masjidil Aqsa naik ke langit yang ketujuh, Sidratil Muntaha. Saya tidak menjelaskan kisah tersebut karena saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengarkan kisah ini. Maka yang ingin kami sampaikan adalah pelajaran yang terkandung dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan beliau di malam hari dari Mekah ke Palestina Baitul Maqdis, naik ke langit yang ketujuh Sidratil Muntaha. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak kurang dari 23 pelajaran, tidak kurang dari 23 pelajaran. Maka menyesuaikan waktu yang ada, kami akan sampaikan beberapa pelajaran sampai pada waktu di mana kita harus menunaikan sholat Isya. Nah, di antara pelajaran yang bisa kami sampaikan dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah pelajaran yang pertama bahwasannya Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 2 surat, bukan 1 surat. Apa saja itu suratnya?
Surat yang pertama adalah surat yang ke-17, Al-Isra, ayat nomor 1. Surat yang kedua adalah surat An-Najm, surat yang ke-53, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu dari Mekah ke Palestina, itu surat Al-Isra ayat nomor 1. Dari Palestina Baitul Maqdis naik ke langit ke-7 Sidratil Muntaha, itu surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Sekarang kita dengarkan dulu surat yang pertama, surat Al-Isra, surat nomor 17, ayatnya ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Surat 17 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dengarkan murattalnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, siap terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ulang lagi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Bagaimana di sekitar Al-Masjidil Aqsa? Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Baik, teruskan. Agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Lanjut. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini berbicara dari Mekah ke Palestina. Ayat ini tidak berbicara dari Palestina Baitul Maqdis ke langit ke-7 Sidratil Muntaha. Jadi ayat ini hanya berbicara Isra. Sedangkan Mi'rajnya beda ayatnya, suratnya beda, yaitu surat yang ke-53 An-Najm, ayatnya ayat 13 sampai 18. Jadi Bapak Ibu harus tahu Isra Mi'raj itu ada di 2 surat, bukan di 1 surat. Ayatnya ayat yaitu ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Mari kita dengarkan murattalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Silakan. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Memangnya kayak apa Ustadz wujudnya malaikat Jibril yang asli? Disebutkan di dalam riwayat Bukhari, Jibril alaihissalam adalah malaikat yang terbesar yang Allah ciptakan, memiliki 600 sayap. Satu sayapnya apabila dikepakkan, satu sayap memenuhi langit dan bumi. Satu sayap ini jumlahnya 600 sayap. Kalau malaikatnya sebesar ini, lalu bagaimana dengan sang Khalik, penciptanya sendiri? Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah maha besar. Dari apa yang sudah Allah ciptakan, Allah maha besar. Lanjut, teruskan. Pada waktu yang lain, Yaitu di Sidratil Muntaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di Sidratil Muntaha. Terus di dekatnya ada surga tempat tinggal. lanjut. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Baik, inilah proses Mi'raj dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratil Muntaha.
Baik, pelajaran pertama selesai. Pelajaran yang kedua sekarang, Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang kedua, pendekatan yang benar. Pendekatan yang benar untuk menyikapi Isra dan Mi'raj adalah dengan pendekatan iman, bukan dengan pendekatan logika, bukan dengan pendekatan rasio, akal, tetapi pendekatan iman. Sami'na wa ata'na. Kita wajib mengimani semua bentuk berita yang Nabi sampaikan. Salah satunya berita tentang Isra Mi'raj, karena tidak mungkin Nabi berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin Nabi itu ngarang, apalagi perkara-perkara gaib. Tidak mungkin Nabi berbicara perkara gaib, kecuali semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi menceritakan tentang nanti di akhir zaman akan keluar Dajjal, akan turun Nabi Isa alaihissalam, akan muncul Imam Mahdi, nanti akan keluar Ya'juj Ma'juj. Nabi menceritakan tentang proses azab kubur, Nabi menceritakan tentang kengerian neraka. Ini semua perkara gaib. Cara menyikapinya dengan iman. Sami'na wa ata'na, tidak ditolak dengan akalnya. Mana dalilnya? Coba dibuka Al-Quran surat nomor 69 Al-Haqqah, surat 69 Al-Haqqah, ayatnya ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Al-Haqqah surat 4 ayat 44 sampai dengan 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Silakan. Seandainya dia, yaitu Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Andai kata Muhammad itu mengada-ada, ngarang cerita, maka niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. lalu apa yang akan Allah lakukan kepada Nabi? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Akan kami potong urat tali jantungnya kalau mengada-ngada. Makanya Rasul tidak pernah berdusta atas nama Allah. Apa yang Nabi sampaikan, imani, jangan ditolak. Termasuk berita tentang Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan seperti Abu Jahal. Jangan. Ketika Nabi selesai Isra Mi'raj, kan Nabi itu malam berangkat, malam itu juga sebelum pagi, sebelum fajar nyampe di Mekah. Menurut ukuran orang di zaman itu, dari Mekah ke Palestina, ini kita nggak usah ngomong sampai ke langit ketujuh, nggak usah. Dari Mekah ke Palestina, kendaraan paling keren waktu itu, kuda dan onta, itu perjalanan PP 2 bulan. Sekali perjalanan sebulan, PP 2 bulan. Ini Nabi ketika sampai di Mekah, Nabi kemudian bersandar di salah satu sudut Ka'bah, muncul Fir'aunnya, yaitu pada umat ini. Fir'aun umat ini muncul, Abu Jahal maksudnya. Lalu kemudian dia melihat Nabi, yaitu di salah sudut Ka'bah. Maka Abu Jahal berkata, ada apa denganmu? Maka Nabi menceritakan apa adanya, diceritakan. Dan beliau tahu resikonya pasti ditolak. Beliau tahu, diceritakan bahwasanya tadi malam aku menuju ke dari Al-Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Maka kata Abu Jahal, lalu kau malam berangkat dan sekarang sudah sampai? Nah, iya. Maukah ceritamu ini kau sampaikan kepada seluruh masyarakat Quraisy? Mau? Dipegang tangan Nabi, maka dikumpulkan seluruh masyarakat Quraisy, orang kafir Quraisy dikumpulkan. Dengarkan kalian cerita Muhammad. Wong niatnya untuk meledek Nabi, niatnya untuk menjatuhkan Nabi. Maka Nabi menceritakan dari awal, dari Masjidil Haram aku menuju ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa aku mengimami para nabi-nabi, ngimami para nabi-nabi. Itu semua gini semua, memegang kepalanya. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Mereka geleng-geleng, nah masuk di akal. Baru kemudian mereka bertanya,
kalau memang kau pergi ke sana, tolong sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa, karena mereka sudah pernah ke sana. Sebutkan. Maka Nabi SAW menyebutkan semua ciri-cirinya, lantainya, dindingnya, atapnya, bagaimana mihrabnya, persis. Dan mereka saling melihat, tidak ada satupun yang dia ucapkan berdusta, semuanya benar. Itu yang kita lihat di sana. Tapi tetap mereka memegang kepalanya, nggak masuk akal. Wajar orang kafir pakai akal, kita mukmin sami'na wa ata'na. Nggak perlu pakai akal, karena belajar agama nggak perlu pakai akal. Lah terus untuk apa Ustaz akal ini? Ustaz, Allah ciptakan akal ini, Allah ciptakan fungsinya tunduk ketika firman Allah, hadis Nabi, sami'na wa ata'na, bukan membantah isi Quran, bukan. Lah fungsinya akal untuk dunia pakai ini, fulus ini. Tapi ketika berhadapan dengan ayat Quran, hadis Nabi, qala Allah wa qala Rasul, sami'na wa ata'na. Itu sikap mukmin, bukan kemudian dibantah. Makanya nggak ada dalil ad-dinu akal, agama itu akal, nggak ada, nggak ada. Kalau memang ada dalil, itu adalah dalil yang dhaif. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini sampai-sampai katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, andai kata agama itu adalah produk akal, andai kata agama itu produk akal, maka niscaya orang yang musafir ketika dia berwudu lalu membasuh kakinya, mestinya sepatunya, kan orang musafir itu kalau berwudu tidak perlu lepas sepatu. Maka katanya Ali bin Abi Thalib, mestinya yang dibasuh sepatunya itu adalah bagian bawah, karena yang kotor itu bawah. Tetapi syariatnya Nabi, orang musafir kalau ingin berwudu maka nggak usah lepas sepatu, atasnya sepatu aja yang digosok. Kalau memang agama itu akal, mestinya yang bawah dong, karena yang kotor itu yang bawah. Ternyata yang atas diusap. Berarti agama bukan produk logika. Agama itu iman, sami'na wa ata'na. Ini pelajaran yang nomor 2. Pelajaran yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, yang melakukan perjalanan tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruh dan jasad, ruh dan jasad yang berangkat, ruh dan jasad. Pak Didik, coba diulang lagi tadi terjemahnya, surat nomor 17 tadi, Al-Isra ayat 1. Coba diulang lagi, kita pengen tahu yang berjalan itu, yang berangkat itu siapa? Coba silakan. Maha suci Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayo, Maha suci Allah. Maha suci Allah. Ulang lagi. Maha suci Allah. Yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Stop. Yang telah memperjalankan hambanya. Pak, Bu, saya hamba, bapak-bapak hamba, ibu-ibu yang ada di belakang dan di atas itu hamba. Orang itu disebut hamba. Ada 2 komponen dalam dirinya. Ada ruh, ada jasad. Ruhnya nempel ke jasad, itu namanya hamba. Kalau ada jasad tok, nggak ada ruhnya, mayit namanya. Mayit. Ada jasad, nggak ada ruh, mayit. Ada jasad, di dalamnya ada ruh, hamba. Ayatnya jelas. Subhanalladzi asra bi abdihi, abd, hamba. Berarti yang berangkat ruh dan jasad. Berarti tidak mimpi ini, Ustaz. Bukan mimpi ini. Berangkat betulan ini. Bukan mimpi ini. Berangkat ruh sama jasad naik ke atas. Masya Allah. Sebab ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan itu Nabi itu mimpi, beliau itu tidur di Mekah, di rumahnya, lalu ruhnya itu naik ke atas, jasadnya tetap di Mekah. Lah, sepakat jumhur ulama yang berangkat ruh dan jasad. Ini pelajaran nomor 3. Pelajaran yang keempat, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lu kok hiburan, Ustaz? Maksudnya apa? Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam buku fikih sirah. Fikih sirah.
yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, yang diterbitkan oleh Darus Sunnah, halaman 231 sampai 245. Ternyata sebelum terjadinya Isra Mi'raj, Nabi itu mendapati beberapa kondisi yang menyedihkan. Yang pertama, sebelum Isra Mi'raj, yaitu istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat. Istri beliau Khadijah wafat. Khadijah wafat usia 63 tahun. Dan Khadijah ini Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri Rasul yang dinikahi oleh Nabi. Saat itu Nabi usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun. Dan Khadijah sudah janda 2 kali. Jadi Rasul itu suami yang ketiga. 2 kali telah menikah dan dua-duanya meninggal. Lalu Nabi menikahi Khadijah, seorang saudagar kaya raya. Nah, Bapak Ibu tahu saat wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, beliau sangat sedih karena beliau sangat mencintai Khadijah, sampai Aisyah itu cemburu. Aisyah itu istri setelah Nabi kehilangan Khadijah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi itu kalau ingin bersedekah itu selalu yang didulukan itu teman-temannya Khadijah. Bagikan itu kepada teman-temannya Khadijah. Itu sampai kata Aisyah, Khadijah lagi. Padahal orangnya telah wafatin. Cemburu, saking cintanya sama Khadijah. Kehilangan istri Khadijah, sedih. Apakah cukup? Nggak cukup. Khadijah wafat, paman yang beliau cintai Abu Talib wafat. Abu Talib satu-satunya paman yang membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Ya Abu Talib, sayang beribu sayang, matinya, wafatnya tidak dalam keadaan muslim, tetapi wafat dalam keadaan kafir. Karena pada saat Abu Talib, coba dibuka Sahih Muslim nomor 23. Sahih Muslim nomor 22 apa 23, dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an. Karena pada saat yaitu Abu Talib naza sakaratul maut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Talib, lalu mengajarkan kepada Abu Talib kalimat tauhid, ditalkin. Talkin itu diajarkan, la ilaha illallah. Terus ayo nomor 23 nya berarti yang bawah 23. Coba dari Sa'id itu nomor berapa? Sa'id bin Musayyab 22, coba nomor 22. Dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu. Ya. Dari bapaknya. Ya. Katanya ketika Abu Talib hampir meninggal. Abu Talib mau meninggal, naza. Terus Rasulullah SAW datang mengunjunginya. Loh, berarti boleh Ustadz ya, mengunjungi orang kafir yang sakit itu boleh. Non muslim sakit kita kunjungi, boleh. Bukan hanya dikunjungi, boleh nggak Ustadz diruqyah? Boleh. Meruqyah orang kafir boleh. Dibacain surat Al-Fatihah, boleh nggak didoakan kesembuhan? Boleh. Boleh. Didoakan sehat, semoga engkau sembuh, semoga Allah memberikan kesembuhan, semoga kau selalu sehat. Boleh. Yang nggak boleh itu didoakan ampunan dan rahmat. Hanya itu tok. Didoakan hidayah supaya masuk Islam, boleh. Didoakan sehat, semoga bahagia selalu, boleh. Tapi doa rahmat, doa ampunan haram, nggak boleh, karena dia belum muslim. Ya, nanti saya tunjukkan ayatnya. Silakan lanjut. Didapati beliau di sana telah berada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Nah, ternyata di ruangannya Abu Talib sudah ada 2 gembong kafir Quraisy. Yang pertama Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Nabi itu pernah berdoa sama Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada salah satu dari 2 orang Umar. Karena di Mekah itu cuma ada 2 orang namanya Umar, Umar bin Khattab sama Umar bin Hisham. Lah Umar bin Hisham ini ya Abu Jahal ini, yang nama panggilannya bukan Abu Jahal, Abul Hakam, bapaknya Hakim. Orang Mekah mengakui yaitu Abu Jahal itu bapaknya Hakim, Abul Hakam. Yang ngasih julukan Abu Jahal itu Rasul. Abu Jahal itu bapaknya bodoh, orang bodoh. Ya marah Abu Jahal. Semua orang manggil Abul Hakam, cuman Rasul yang mengatakan yaitu Abu Jahal. Marah dia. Ya, bapaknya orang jahil. Ya, memang jahil memang. Nah, satunya Abu Jahal, yang kedua adalah siapa tadi?
Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Teruskan. Sabda Rasulullah SAW. Nabi membisikkan ke telinga Abu Talib, ya ammu, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Silakan. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Aku, yaitu sebuah kalimat yang aku akan menjadi saksi bagi paman nanti di hadapan Allah. aku yang akan bela paman nanti di hadapan Allah. Asalkan ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Abu Jahal nggak mau ketinggalan, membisikkan ke telinga Abu Talib, ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib. Silakan. Karena itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, Ya, hai Abu Talib, hai Abu Talib, bencikah anda kepada agama Abdul Muttalib? apakah kamu benci dengan ajarannya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi. Loh, memang apa ajarannya? Paganisme, nyembah berhala. Nyembah berhala. Ya, apa kamu nggak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Ya, seperti itu. Terus lanjut. Rasulullah terus saja mengajarkan. Terus diulang. Mengulang-ulang ucapannya itu. Diulang-ulang sama Nabi, tapi tetap Abu Talib nggak mau nirukan. Akhirnya, Tetapi akhirnya Abu Talib mengatakan kepada mereka, ya, bahwa dia tetap memeluk agama Abdul Muttalib. aku tetap mengikuti ajarannya Abdul Muttalib, bapaknya, berarti kakeknya Nabi ini. Teruskan. Dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Loh, siapa yang mengucapkan itu? Si pembawa cerita hadis, Sa'id bin Musayyab. Abu Talib nggak mau menceritakan, nggak mau mengucapkan itu. Bukan Abu Talibnya, si pembawa hadis ini, Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an. Si pembawa cerita hadisnya. Lanjut, teruskan. Sabda Rasulullah SAW. Karena sudah meninggal dunia, saking cintanya ponakan sama paman, akan aku mintakan ampunan kepada Allah untuk paman. Akan kudoakan ampunan untuk paman. Lanjut. Demi Allah, akan kumohonkan ampun bagi paman selama aku tidak dilarang melakukannya. Selama aku tidak dilarang oleh Allah, paman akan aku doakan ampunan. Ternyata Allah memberikan teguran. Lanjut. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Nah, surat apa Pak Didi? At-Taubah ayat 113. At-Taubah 113. Kita dengarkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, At-Taubah 113. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Silakan. Tidak layak bagi Nabi Tidak layak bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman kenapa kok tidak pantas, tidak layak? memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, Meskipun orang-orang musyrik itu, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya. meskipun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Teguran dari Allah untuk Nabi. Singkat cerita, berarti Nabi sedih. Terus apa lagi sebelum Isra Mi'raj? Terakhir, kisah menyedihkan, dakwanya Rasul di Taif tidak diterima. Dakwanya Rasul di Taif tidak diterima. Bahkan Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Malaikat gunung datang menawarkan dirinya, kalau kau meminta kepadaku agar mereka aku timpakan gunung ini, akan aku timpakan kepada mereka. Maka Nabi SAW, jangan. Mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu. Kata Nabi, aku berdoa kepada Allah agar ada anak cucu mereka yang mau mengikuti agama Allah. Lihat, Nabi dilempari sampai berdarah-darah, dakwanya nggak diterima. Yang lempari Bapak Ibu sekalian kurang ajar, anak-anak kecil, bukan orang yang dewasa, anak yang diperintahkan oleh orang tuanya. Berdarah-darah, berat perjuangan Nabi, nggak kayak kita, ya berat. Tapi Nabi tidak mengutuk mereka. Nah, jadi setelah itu Nabi sedih, lalu diangkat oleh Allah. Berangkat kemana? Mekah, Palestina, naik ke langit ke-7, dilihatkan surga, dilihatkan siksaan penduduk neraka untuk menghibur Nabi. Berangkat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya sebagai seorang dai, medan dakwah itu berat. Diolok-olok, dicaci maki, berat.
berat. Apalagi dakwanya dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah ilallah, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, mengembalikan seseorang dengan mengikuti sunnah Rasul. Maka berat Bapak Ibu sekalian, harus sabar. Baik, ini yang nomor 4. Nomor 5, tentang pembelahan dada. Bapak Ibu sekalian, Nabi itu dadanya dibelah 2 kali seumur hidup. 2 kali. Pelajaran nomor 5 ini, pelajaran nomor 5. Pelajaran nomor 5, pembelahan dada. Rasul itu dadanya dibelah 2 kali. Yang pertama di masa kanak-kanak, yang kedua saat berangkat Isra Mi'raj dibelah. Dan itu bukan fiktif, bukan. Betul-betul jahitannya terlihat. Lu ada bekas jahitannya? Ada. Bukan fiktif, betul-betul dibelah, dikeluarkan pada masa kecil, saat masih kecil, dikeluarkan sesuatu yang hitam, sampai kata malaikat Jibril, yang membelah itu Jibril. Kata malaikat Jibril, ini menguntungkan syaitan darimu. Maka setelah itu dikeluarkan, diganti yang suci, yaitu dengan air zam-zam yang ada di sebuah wadah yang terbuat dari emas. Dimasukkan terus dijahit kembali. Itu seluruh teman-temannya Rasul waktu kecil, itu semua berkata kepada ibu susu mereka, Muhammad dibantai orang, Muhammad dibunuh orang. Lalu mereka mendapati Muhammad bersandar di sebuah batu dalam keadaan pucat, dan dilihat dadanya ada bekas jahitan. Dalil Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim nomor 136. Dibelah betulan itu, bukan fiktif itu, bukan cerita dongeng, bukan, betul-betul dikeluarkan. 136, bukan hoax, bukan. Ya, silakan Sahih Muslim 136, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW. Terus ketika beliau sedang bermain-main dengan beberapa orang anak di zaman kanak-kanak. Nah, zaman kanak-kanak. Terus tiba-tiba Jibril memegang. Stop. Lah kok Anas bin Malik menceritakan masa kecilnya Nabi? Ya, karena Anas sendiri melihat dadanya Nabi. Lalu Nabi menceritakan itu. Lanjut teruskan. Sebab Anas ini ikut Nabi usia 10 tahun. Yaitu ketika Nabi SAW berusia 53, ikut Nabi 10 tahun, di umur 10 tahun. Makanya Rasul wafat usia 63, Anas itu umur 20 tahun. Anas umur 20, ikut Nabi 10 tahun jadi pembantunya Rasul, menyiapkan air wudhunya Nabi, karena disuruh ibunya Ummu Sulaim, dititipkan sama ibunya, biarkan anakku ini ikut denganmu, membantu semua keperluanmu, sejak umur 10 tahun. Makanya dia tahu dadanya Rasul apa saat Nabi, tahu ada bekas jahitan. Lanjut teruskan. Tiba-tiba Jibril memegang, membalikkan beliau, terus lalu membelah dan mengeluarkan jantung beliau. Lanjut. Kemudian dibuangnya segumpal darah dari jantung itu. Apa kata Jibril? Saya berkata, ini menguntungkan setan dari dirimu. Ini menguntungkan syaitan. Dibuang. Terus? Kemudian dibersihkannya dalam sebuah bejana emas. Lanjut. Dengan air zam-zam. Nah, terus? Sesudah itu diletakkannya di tempatnya dan dijahitnya kembali. Nah, terus? Anak-anak yang menyaksikan peristiwa itu segera lari kepada ibu susu beliau. Lanjut. Mengabarkan bahwa Muhammad dibunuh orang. Lanjut. Mereka segera mencarinya dan didapatinya Muhammad masih dalam keadaan pucat. Baik. Kata Anas. Nah, ini pada waktu dewasa. Rasul sudah usia 53, kan ikut Nabi umur 10 tahun Anas. Katanya Anas, lihat. Aku melihat bekas jahitan itu di dada Nabi SAW. Aku melihat bekas jahitan itu. Itu yang pertama. Pembelahan dada kedua, Isra Mi'raj. Buka nomor berikutnya 137 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Dzar. Ya. Radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bercerita. Ya. Pada suatu ketika waktu aku masih di Mekah. Ya, aku di Mekah. Terus atap rumahku tiba-tiba terbuka. Atap rumahku terbuka. Terus lalu Jibril alaihissalam turun dan membelah dadaku. Terus kemudian dibersihkannya dengan zam-zam. Lanjut. Sesudah itu diambilnya sebuah bejana emas penuh berisi hikmah dan iman. Terus lalu dituangkannya ke dadaku. Terus dan setelah itu dadaku dipertautkannya, dijahitkan lagi. Terus kemudian dipegangkan tanganku dan ia membawaku naik ke langit, naik ke atas sama Jibril alaihissalam. Terus ketika kami sampai di langit dunia. Nah, ketika sampai di langit dunia. Lanjut. Jibril berkata kepada penjaga langit, buka pintu. Baik, berarti tiap langit ada pintunya. Stop sampai di situ, karena panjang itu riwayatnya.
Intinya adalah pembelaan dada Nabi 2 kali seumur hidup. Sekarang kita masuk yang nomor 6, pelajaran ke-6. Kendaraan yang dipakai Nabi. Kendaraan yang dipakai Nabi adalah burak. Bagaimana burak ini? Bapak Ibu perlu tahu. Burak ini berdasarkan riwayat yang sahih, bentuknya seperti hewan tunggangan. Ya. Jadi bisa diikat juga seperti hewan tunggangan. Terus burak ini ukurannya burak lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bighal. Apa itu bighal? Bighal itu hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai. Jadi kuda dan keledai dikawinkan, anaknya itu namanya bighal. Sedangkan burak itu lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari bighal. Kurang lebih itu. Kata para alim ulama, warnanya putih, langkah kakinya sejauh ujung pandangan matanya. Sampai di mana itu pandangan matanya, itu selangkahnya. Waduh, luar biasa ini. Burak. Belum ada Saudi Airlines pada waktu itu, belum ada Garuda. Ini ya, burak ini. Burak. Loh Ustadz, itu dari mana Ustadz? Dari Mekah ke Palestina naik burak. Ya, naik burak. Lah terus yang dari Baitul Maqdis naik ke langit ke-7 naik apa? Tidak dijelaskan. Tidak ada keterangannya, tidak ada. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi itu dari Mekah ke Palestina, Palestina naik ke langit ke-7, itu naik burak, dusta dia. Karena yang naik burak itu adalah Mekah ke Palestina. Dari Baitul Maqdis ke langit ke-7 tidak ada riwayat. Yang ada cuma satu riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir. Rasul dari Baitul Maqdis ke langit ke-7 Sidratil Muntaha naik tangga. Kayak apa tangganya? Wallahu a'lam bishawab. Nggak usah dicari-cari kayak apa gitu loh, imani saja. Iya. Kadang-kadang itu ada orang itu tanya, Ustadz, maaf ya Ustadz ya, saya tanya. Iya apa? Katanya Ustadz, pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua yang jumlahnya 309 tahun, ya Ashabul Kahfi, itu katanya di depan gua itu ada anjing Ustadz yang menyertai, mengikuti. Iya memang ada anjing. Ada anjing yang mengikuti Ashabul Kahfi di pintu gua itu. Loh, pertanyaan saya Ustadz, itu anjingnya itu keke apa herder? Astagfirullah. Ini anjingnya bulldog, herder, nggak usah tanya. Yang penting anjing. Lalu dia tanya, apa manfaatnya Ustadz ada anjing? Oh, Anda pengen tahu hikmahnya anjing ikut Ashabul Kahfi? Anda pengen tahu? Saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, anjing disebut dalam Al-Quran 4 kali. Babi disebut oleh Allah dalam Quran 4 kali. Anjing 4 kali, babi 4 kali. Apa pelajarannya? Semua dalam Al-Quran ketika menyebut babi, haram. Tapi ketika menyebut anjing, Ashabul Kahfi, binatang yang air liurnya najis, yang kalau masuk rumah kita malaikat rahmat nggak mau masuk, tapi namanya terangkat dalam Al-Quran. Kenapa? Kumpul sama wong soleh soalnya. Anjing yang najis, yang kalau kita pelihara malaikat nggak mau masuk. Bahkan kata Nabi, melihara anjing dalam rumah kita, 1 hari pahala kita dikurangi 1 kirat. 1 kirat itu 1 gunung Uhud. Bayangkan, anjing yang kayak begini nih, itu yang najis itu apanya sih Ustadz? Air liurnya apa bulunya Ustadz? Kalau ulama yang lain mengatakan yaitu air liurnya. Tapi Imam Syafi'i, ajib Imam Syafi'i rahimahullah, madzhab Syafi'i, beliau mengatakan bulunya tetap anjing, tetap najis. Kenapa? Karena kita tidak tahu saat kapan dia menjilati bulunya. Canggih. Ya, sehingga meskipun itu dipegang badannya najis, bisa jadi dijilatin oleh terkena air liurnya. Nah, anjing namanya terangkat dalam Al-Quran gara-gara ngikuti Ashabul Kahfi, wong soleh. Babi beda. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bukan berarti kita harus memelihara anjing loh ya, bukan. Jangan ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nggak usah dicari-cari. Contoh. Ada lagi yang tanya, Ustadz, Nabi Nuh itu katanya buat kapal pakai kayu Ustadz. Iya, itu kayunya meranti apa kamper? Nggak usah. Kok aneh gitu loh? Nggak usah. Sami'na
Nah, ikuti aja. Ya. Kamper apa meranti? Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang Bapak Ibu sekalian, itu tadi kendaraan Nabi, yaitu buraq. Sekarang yang nomor 7. Yang nomor 7 disebutkannya 2 masjid dalam Al-Quran, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kan gitu berangkatnya, Mekah, Palestina. Ini menunjukkan, kita lanjutkan dikit, setelah itu kumandang adzan Isya. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mana dalil yang menjelaskan akan hal ini? Dalil tambahan. Buka Sahih Muslim. Ayo cepat dikit. Sahih Muslim nomornya 1314 1314 1314 1314. Ayo dibaca, silakan. 1314. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Silakan. Jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh, Loh, kecuali, melainkan untuk mengunjungi 3 masjid. coba Pak Didik, itu 3 masjid apa 3 kuburan Pak Didik? Saya ulang. Ya. Jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh, melainkan untuk mengunjungi 3 masjid. Bukan 3 kuburan, bukan. Viral ini nanti, viral ini ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau punya rezeki, uang berlebih, maka silakan mendatangi 3 masjid. Ngapain punya rezeki, turnya ke tempat-tempat yang tidak disyariatkan. Liburan ke Hong Kong, ngapain? Nyambangi Jackie Chan, ngapain? Ngapain? Ya, ke Bangkok, Singapura, Thailand, ngapain? Kalau Anda punya rezeki, pergi ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Mana saja 3 masjid itu Pak Didi? Silakan. Yaitu masjidku ini, Yaitu Masjid Madinah, Madinah, Masjid Nabawi, Madinah. Nomor 2, Masjidil Haram, Masjidil Haram, yaitu di Mekah. Terus dan Masjidil Aqsa, Yerusalem atau Palestina. Yerusalem, Palestina, Baitul Maqdis. Bahkan ada riwayat orang yang sholat di Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa, kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya, 100.000 sekali sholat di Masjidil Haram. Jadi kalau kita 5 kali sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 500.000 itu di Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian, kalau di ulil albab sekali sholat berapa? 27 dikali 5 135 sehari ya. Kalau rapat, oh iya. Ini aneh nih, apa ini? Buka bongkar lama ini ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, 27 derajatnya kali 5 135. Sekarang Anda bagi Bapak Ibu, 500.000 dibagi 135. Itu saya hitung. Kita butuh waktu sholat di Indonesia selama 10 tahun lebih 37 hari, sama dengan sehari di Masjidil Haram. Sama 10 tahun. Bayangkan. Makanya pergi ke tempat ini berkah. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali 1000 dikali 5 5.000 dibagi 100 berapa tadi? 135. Karena sholat di negeri kita ketemu angka 37 hari, sebulan lebih sepekan. Itu sama dengan kita sholat sehari di Masjid Nabawi. Lah kalau Masjidil Aqsa, dalam riwayat Ibnu Majah, orang yang sholat di Masjidil Aqsa seperti bayi yang baru dilahirkan, suci, nggak ada dosa. Itu riwayat Ibnu Majah. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah untuk bisa mendatangi 3 masjid ini. Demikian kita akhiri dulu, kita skoras, kita dengarkan kumandang adzan, setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu sampai di pelajaran nomor berapa tadi? Nomor 7 ya, 7. Yaitu tentang bahwasanya disebutkannya dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, merupakan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam, dua masjid ini. Apalagi tadi disebut Masjidil Aqsa. Bapak Ibu tahu Palestina, Masjidil Aqsa itu di Palestina, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu Palestina ini adalah negerinya para nabi. Semua nabi, semua rata-rata dilahirkan di Palestina. Nah, semuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam Palestina. Hampir rata-rata di sana, Palestina. Negerinya para nabi ini, Palestina. Bahkan ada riwayat yang lain, Palestina ini juga termasuk bagian Syam. Syam itu 4 negara, Bapak Ibu. Syam itu 4 negara. Apa saja 4 negara Syam itu? Yang pertama adalah yaitu Lebanon, yang kedua Syria atau Suria ya, yang ketiga Yordania, Jordan, yang keempat Palestina. Syam itu 4 negara, Lebanon, lalu Syria, lalu kemudian Jordan, lalu yang keempat adalah Palestina. Ini namanya Syam. Dan Nabi pernah hijrah ke Syam. Bahkan Nabi pernah berdoa, Allahumma barik fi Syamina, ya Allah berikan berkah kepada negeri Syam kami. Sahabat tanya, wa fi Najdina, bagaimana negeri Irak kami? Irak disebut. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Allahumma barik fi Syamina, ya Allah berikan berkah kepada negeri Syam kami. Sahabat tanya lagi, bagaimana dengan negeri Irak? Ya, maka Nabi mengatakan negeri Irak itu banyak goncangan di dalamnya, banyak goncangan di dalamnya. Berarti Syam ini didoakan berkah oleh Nabi. Ya, dan negeri-negeri ini adalah negeri di mana yaitu yang menjadi bidikan daripada orang-orang Yahudi. Sebagaimana kita ketahui bersama, bagaimana Suria, bagaimana Palestina, seperti itu. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang nomor 7, nomor 8 sekarang, nomor 8. Bapak Ibu sekalian, ketika Mi'raj, Isra sudah selesai nih, Isra sudah selesai. Sekarang giliran Mi'raj. Ketika Mi'raj, berarti Mi'raj itu naik ke langit, Sidratul Muntaha. Ketika Mi'raj, malaikat Jibril memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa para nabi di langit. Diperkenalkan. Loh, apa saja itu? Di langit yang pertama, Nabi diperkenalkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit pertama. Langit pertama itu yang gimana Ustadz? Kalau kita keluar rumah di siang hari atau sore hari atau di pagi hari, kita lihat langit itu berwarna biru, itu bukan langit pertama. Itu pembiasan dari air laut. Ya bukan. Ini langit pertama Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Lu berarti ini hidup Ustadz? Hidup. Nabi Isa hidup. Berarti belum mati. Lah terus yang disalib bukan Isa. Itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Orang yang diserupakan seperti Isa, yang nanti di akhir zaman Isa akan turun. Nah, seperti itu. Dan yang namanya yaitu dia masih hidup, maka ketika turun, maka Isa pun nanti akan wafat dan disolati oleh seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Wafatnya Isa nanti setelah membunuh Dajjal, ya, mematahkan salib dan membantai semua babi. Nah, ini adalah tugasnya Isa alaihissalam. Kata Nabi tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Isa alaihissalam, kecuali Isa. Baik, dan Dajjal itu nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di sebuah desa namanya Bablud. Di mana itu Bablud? Palestina. Matinya Dajjal di Palestina. Isa, di tangan Isa. Baik, kita lanjutkan. Langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya.
Isa dan Yahya. Langit kedua. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit yang kelima, ini diingat-ingat ya, ingat-ingat kalau bisa dicatat, ujian keluar ini soalnya ya. Langit kelima Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Musa alaihissalam. Langit ketujuh top Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Paling tinggi Nabi Ibrahim. Adam level 2 Isa dan Yahya. Level 3 Nabi Yusuf. Level 4 Nabi Idris. Level 5 Nabi Harun. Level 6 Nabi Musa. Level 7 Nabi Ibrahim alaihimussalam. Muncul pertanyaan nomor 9 sekarang. Nomor 9. Betul ya nomor 9 ya. Itu ketemunya Ustadz, apakah ketemu dengan orang yang telah mati ataukah bagaimana? Maka kata para alim ulama, dialog yang terjadi antara Rasulullah dengan mereka para nabi-nabi ini ketika diperkenalkan, ini adalah layaknya yaitu bertemu dengan orang yang masih hidup. Allah memiliki kemampuan menghidupkan mereka kembali, lalu diperkenalkan oleh Jibril. Jadi ini bukan yaitu ngobrol sama ruh, bukan ngobrol ruh dengan jasad ini. Nabi Adam, Nabi Isa dengan Nabi Yahya dan seterusnya. Allah hidupkan mereka kembali. Allah Maha Kuasa. Apa yang tidak bisa? Yaitu bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Mampu untuk melakukan itu semua. Yang nomor 10, yang ke-10 adalah peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah itu berada di atas. Allah itu berada di atas langit, ars. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Allah istiwa di atas ars. Jadi kalau masih ada orang di negeri ini yang mengatakan Allah itu di mana-mana, ya, atau mengatakan bahwasanya Allah itu tidak di mana-mana, loh ya, atau mereka mengatakan, loh kalau Allah itu di langit berarti Allah itu butuh tempat. Bapak Ibu sekalian, nggak usah kita itu masukkan dalam logika kita. Imani saja bahwasanya Allah itu ada di atas langit. Mana dalilnya? Tak tunjukkan bukti kalau Allah itu ada di atas langit. Saya tunjukkan. Bapak Ibu tahu Fir'aun laknatullah alaih? Fir'aun laknatullah alaih itu menyuruh Haman. Coba dibuka yaitu di dalam Al-Quran. Fir'aun menyuruh perdana menterinya namanya Haman itu di surat nomor 28. Surat nomor 28. Surat apa 28 itu Bapak Ibu? Al-Qasas surat 28 Al-Qasas ayatnya 38. Surat 28 ayat 38 Allah berfirman, kita dengarkan murattalnya. Silakan. Dan berkata Fir'aun, apa kata Fir'aun kepada perdana menterinya Haman? hai pembesar kaumku, hai pembesar kaumku. Terus, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Loh, dia ngaku Tuhan loh. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Lanjut. Maka bakarlah hai Haman. Hai Haman, tolong bakarkan yaitu batu bata. Terus untuk tanah liat. Tanah liat terus. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Buatkan untukku bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Terus supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Tuh nantang. Fir'aun aja tahu kalau Allah itu di langit. Fir'aun tahu Allah itu di atas. Ya, masa kalah sama Fir'aun? Jadi kalau kita ditanya aina Allah, di mana Allah? Bersama di langit. Zatnya. Lalu rahmatnya Allah meliputi segalanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu berada di mana saja kamu berada. Itu ilmunya Allah, rahmatnya. Allahnya sendiri zat
fis sama, di langit. Makanya ada seorang budak, yaitu cerita dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an. Dia punya budak wanita yang dia, yaitu Muawiyah mempekerjakan budak ini untuk menjaga kambing-kambingnya. Ternyata tiap hari kambingnya itu berkurang terus. Alasannya katanya dimakan serigala lah, katanya ini. Katanya Muawiyah, budak ini harus aku pukul atau aku bebaskan wahai Rasulullah. Panggil kemari. Dipanggil budak itu, singkat cerita, Nabi bertanya, dites sama Nabi. Fit and proper tes. Aina Allah? Di mana Allah? Dijawab sama budak, fis sama. Man ana? Siapa aku ini? Anta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau Muhammad utusannya Allah. Maka Nabi berkata kepada si majikannya Muawiyah, "Atiqaha fa innaha mu'minah." Bebaskan perempuan ini, jangan dijadikan budak. Wanita ini wanita merdeka karena punya dua pemahaman. Allah di atas langit. Makanya Bapak Ibu, mari kita dengarkan 4 imam mazhab. 4 imam mazhab. Di antaranya yang pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang beliau lahir dan wafatnya di Irak. Lahir di Irak, wafat di Irak. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Bahwasanya beliau ini seorang tabi'in, ketemu Anas bin Malik. Nggak ketemu Rasul, tapi ketemu Anas bin Malik, seorang tabi'in. Apa kata beliau? Maaf ini ya, ini kasar sekali, ini berat ini kalau saya sampaikan. Imam Abu Hanifah yang hidup tahun 80 sampai 150 Hijriah, usianya 70 tahun hidupnya. Apa kata beliau? Barang siapa yang mengingkari Allah itu di atas langit, kafir. Imam Abu Hanifah, maaf ya, fatwanya beliau, kafir. Allah di atas langit. Yang kedua, Imam Malik, mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas, yaitu disebut Imam Darul Hijrah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i tinggal di kota Madinah. Apa kata beliau? Allah berada di atas langit, ilmunya ada di mana-mana, segala sesuatu tidak lepas dari ilmunya. Kita dengarkan Imam Syafi'i. Oh, luar biasa kalau ini mazhab Syafi'i yang konon katanya negeri kita ini mayoritas mazhabnya Syafi'i, menjadi rujukan kaum muslimin di Indonesia dalam masalah fikih. Hidupnya tahun 150 Hijriah sampai 204. Berarti usia umurnya itu 54 usianya. Namanya beliau ini Muhammad bin Idris, mohon maaf, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, disingkat dengan Imam Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina. Lahirnya di Palestina ini Imam Syafi'i. Dan Bapak Ibu harus tahu, Imam Syafi'i ini nasabnya satu-satunya imam mazhab yang nasabnya ketemu sama Rasul. Imam Syafi'i ketemu sama Abdul Muthalib, terus nyambung. Abdi Manaf, Abdul Muthalib, ketemu. Nasabnya langsung ke kakeknya Rasul. Apa kata Imam Syafi'i? Minta maaf lagi kalau kasar. Apa kata Imam Syafi'i? Tolong yang bermadzhab Syafi'i, perhatikan kata beliau rahimahullah. Sesungguhnya Allah ada di atas ars, yang berada di atas langit. Namun begitu Allah dekat dengan makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Siapa yang mengingkarinya, maka dia bukan seorang muslim. Hati-hati ya. Imam Ahmad bin Hambal ya, ini Hambali, mazhab Hambali, yang hidup tahun 164 sampai 241. Allah berada di atas langit yang 7, yaitu di atas arsy-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk Imam Az-Zahabi dan seterusnya mengatakan semua ulama Allah ada di atas langit. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak pelajarannya. Itu terakhir sampai nomor berapa itu? 10. Padahal tadi saya bilang ada berapa? 23. Sampai jam berapa ini kira-kira? Ya, nanti sampai jam 9, jam 10 ya. Baik, sebenarnya masih banyak ya yang perlu kami sampaikan. Karena mengingat waktunya, insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang dengan bab-bab yang lainnya. Kita insya Allah dipertemukan oleh Allah mungkin Bapak Ibu di bulan Juni Bapak Ibu. Karena bulan depan Ramadan tentunya disibukkan dengan taraweh, witir, tadarus ya. Jadi nggak ada kajian, pada maghrib nggak ada. Mei juga begitu, mungkin kita libur. Karena apa? Idul Fitrinya berdekatan dengan Sabtu yang pertama. Sehingga mudah-mudahan Allah pertemukan kita, ditakdirkan nanti di bulan Juni insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Para ulama membimbing kita doa, silakan dihafalkan doanya. Allahumma, tirukan saya semua ya.
Allahumma sallimna ila Ramadhana wa sallim lana Ramadhana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Saya bacakan artinya, ya Allah selamatkan kami sampai Ramadan, selamatkan bagi kami Ramadan itu, serta terimalah dari kami amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Semoga kita ditakdirkan memasuki bulan Ramadan di tahun ini dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.